Berendam air panas merupakan salah satu hobiku dan teman-temanku. Tapi hobi ini juga yang akhirnya jarang kami lakukan karena sebuah kejadian yang terjadi setahun yang lalu. Namaku Riko. Mimpi burukku ini terjadi ketika liburan sekolah. Saat itu, aku dan 4 temanku berencana untuk berendam di tempat berendam air panas di daerah Subang. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 9 malam. Menggunakan mobil punya temanku Diki. Setelah semua berkumpul, akhirnya mobil kami pun bergerak menuju Subang. Selama perjalanan kami terus bercanda. Bahkan terkadang kami mengeluarkan kata-kata yang bisa disebut sompral. Selepas pasar Lembang, mobil Diki mulai tersendat-sendat. Kami berlima sebenarnya sudah mulai panik saat itu. Takut-takut kalau mobil ini tiba-tiba mogok. Jalanan yang memang terlihat lengang karena ini bukan weekend membuat kami takut kalau mobil ini mogok akan sulit mencari bantuan. Itulah yang terpikir olehku. Benar saja, ketakutan kami akhirnya terjadi juga. Sekitar 15 menit dari pasar Lembang, di jalan yang kiri kanannya hutan, mobil kami mendadak mogok. Mesin mobil tiba-tiba saja mati begitu saja. Kami berempat segera turun dan langsung mendorong mobil ke pinggir. Di dalam kebingungan dan gelapnya malam, Diki langsung berkata, kalau ini mungkin gara-gara kita sompral selama perjalanan tadi. Konon jalan ini memang angker. Ucapnya sambil membuka kap mesin dan mengecek apa yang membuat mobil kita mogok. Gak ada yang salah. Semuanya baik-baik aja, kata Diki sedikit kebingungan.
Gimana kalau kita dorong aja? Kataku. Dan kami pun mendorong mobil itu. Beberapa kali kami coba mendorong mobil agar dapat kembali berjalan, tapi hasilnya sia-sia. Mobil tetap tak bisa dinyalakan. Udara di luar semakin dingin, dan jam menunjukkan jam 11:30 malam. Kami semakin putus asa. Tapi hal yang cukup aneh terjadi tak lama setelah itu. Ketika tiba-tiba saja kami semua terdiam melihat kabut berwarna hitam yang datang dengan cepat ke arah kami. Aku refleks berteriak, "Guys, mending kita masuk deh. Itu lihat ada kabut." Kami semua berlarian panik, berusaha masuk ke dalam mobil. Tapi, pintu mobil Diki tiba-tiba tidak bisa dibuka. Bukan hanya satu, tapi semuanya. Pintu mobil semuanya terkunci. Anehnya, kunci mobil sedang dipegang oleh Diki. Kami semua panik dan terus mencoba membuka pintu mobil. Kabut hitam itu semakin lama semakin mendekat. Aku dan teman-temanku yang lain berteriak pada Diki agar lebih cepat membuka pintu mobilnya. Dan tepat beberapa sentimeter kabut itu sampai ke mobil kami, Diki berhasil membuka pintu mobilnya. Kami berlomba-lomba masuk ke dalam mobil secepatnya, dan setelah berada di dalam mobil, kami hanya bisa terdiam. Sepi. Tidak ada suara apapun. Yang terdengar hanya suara angin yang menakutkan yang berasal dari luar mobil. Wajah teman-temanku terlihat tegang dan ketakutan. Aku coba melihat keluar, tapi percuma. Tidak terlihat apapun. Kabut hitam itu menyelimuti mobil kami. Padahal malam ini cukup cerah, dan dari posisi kami masih bisa terlihat lampu-lampu perumahan warga di seberang bukit sana. Di dalam kebingungan, kami bertanya-tanya, kabut hitam itu apa? Tiba-tiba, astaga,
Mobil ini bergoyang dengan sendirinya. Awalnya perlahan, tapi lama-kelamaan goncangannya semakin kuat dan semakin kencang. Seperti ada seseorang yang menggoyang-goyangkan mobil kami dari luar. Kami semua berteriak di dalam mobil. Mobil Diki bergerak ke kiri dan ke kanan seperti sedang diguncang-guncang orang banyak. Aku yang ketakutan hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal-hal buruk. Karena ketakutan, Diki menekan klakson mobilnya sekencang-kencangnya. Tiba-tiba saja kabut hitam itu menghilang begitu saja. Cahaya bulan dan cahaya lampu perkampungan itu terlihat kembali. Kami semua terdiam dan ketakutan. Kami hanya bisa saling berpandangan. Diki mencoba lagi menyalakan mobilnya dan alhamdulillah mobilnya menyala. Tapi saat Diki menyalakan lampu mobil, aku berteriak ketakutan ketika aku melihat sesosok laki-laki sedang berdiri tepat di depan mobil kami. Laki-laki bertubuh tinggi dan tegap. Dik, tancap gas kanan, Dik. Cepat pergi dari sini, Dik. Diki dengan sigap langsung menginjak pedal gas dan mobil langsung melaju kencang. Kami pun semakin jauh tempat kejadian itu. Sepanjang sisa perjalanan menuju daerah Subang, kami semua terdiam. Beberapa saat setelah kami jalan lagi, aku bertanya pada teman-temanku, apa sebaiknya kita balik ke Bandung lagi dan pulang atau meneruskan rencana semula. Tapi satu persatu temanku menyetujui untuk meneruskan kembali perjalanan ini. Kurang lebih 30 menit kemudian, akhirnya kami sampai di tempat pemandian air panas yang kami tuju itu. Sampainya di sana, kami langsung memarkirkan kendaraan dan berjalan masuk ke daerah pemandian. Tapi ada yang aneh. Kenapa tidak ada petugas jaga yang memungut bayaran untuk tiket masuk? Setelah berganti baju, kami langsung masuk ke kolam. Aku sebenarnya merasakan hal yang aneh. Kenapa tempat pemandian ini sepi ya? Sangat sepi. Hanya kami berlima saja yang ada di situ. Tapi sepertinya teman-temanku tidak menyadari hal itu.
Dan mereka juga sepertinya sudah lupa dengan kejadian yang tadi kami alami. Tempat pemandian ini seperti tutup. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa saat kami bercanda sambil berendam. Tiba-tiba saja kami dikagetkan oleh suara berat yang menyapa. Maaf adik-adik, tadi kalian belum bayar saat masuk. Aku kemudian menjawab, Pak, boleh nggak ntar bayarnya pas kita pulang aja? Soalnya udah kagok nyemplung nih. Dia hanya tersenyum dan menganggukkan kepala, lalu pergi begitu saja. Tapi kenapa aku sepertinya pernah melihat sosok bapak tadi. Badannya tinggi besar dan dia menggunakan baju hitam-hitam. Itu kan sosok yang tadi aku lihat saat mobil mogok. Aku terdiam dan bulu kuduku berdiri. Bagaimana mungkin dia secepat itu bisa berada di sini? Diki menepuk punggungku dan bertanya, kenapa dengan diriku? Aku menceritakan padanya apa yang aku lihat dan wajahnya mendadak pucat. Belum selesai kami membahas itu, tiba-tiba angin mulai bertiup kencang. Pohon-pohon pun bergoyang. Padahal sebelumnya tidak ada angin kencang. Dan dari balik semak-semak dan pohon-pohon tinggi, kabut hitam yang sempat menutupi mobil kami kini terlihat muncul kembali dan mulai mendekat ke arah kolam. Guys, ayo semuanya naik. Namun kami kalah cepat dengan kabut itu. Kabut mulai menutupi kolam kami dan kami semua hanya berpegangan tangan satu sama lain. Jangan sampai lepas. Pegang tangan masing-masing, jangan sampai lepas, guys. Tenaga kabut hitam itu sangat kuat dan seperti mau menarik kami semua. Tahan! Tahan semuanya, tahan! Tahan! Kabut hitam ini sangat gelap dan pekat sekali, sehingga kami semua tidak bisa melihat wajah satu dan lainnya. Dan kali ini seperti ada yang menarik kakiku secara perlahan. Kami semua berteriak dan panik. Pasin!
pelan-pelan kabut hitam itu mulai menghilang. Kami semua langsung segera berlari menuju ruang ganti. Buru-buru kami berganti baju dan kembali menuju mobil. Saat sampai di parkiran, Diki mulai ketakutan lagi. Pintu mobil kami mendadak tidak bisa dibuka lagi. Saat teman-temanku mulai panik, aku mencoba menelpon salah satu temanku lagi. Dan ketika aku menengok ke arah kiri, astaga, sosok laki-laki tinggi besar yang tadi aku lihat kini terlihat berjalan mendatangi kami. Sambil panik aku meminta Diki secepatnya membuka mobil. Setelah terbuka, kami pun masuk ke dalam mobil. Laki-laki itu sudah berada di depan mobil kami. Dia mengitari mobil dan wajahnya terlihat marah, sangat marah. Dia berjalan memutar mobil kami sambil menggedor kaca. Wajahnya yang terlihat ramah tadi kini sudah hilang. Dia terus menggedor mobil kami dari satu sisi ke sisi lainnya. Kami yang berada di dalam mobil hanya bisa berteriak ketakutan. Bergas! Bergas! Sosok itu mulai menghilang, berjalan mundur perlahan. Kami semua saling menatap. Belum selesai aku bicara, tiba-tiba di sisi kiriku muncul wajah laki-laki itu. Tuhan, kini wajahnya penuh darah segar yang mengalir dari mata dan hidung. Wajahnya terlihat sangat marah. Aku langsung menutupi wajahku dengan sambil berteriak ketakutan. Pergi! 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 Cabut, Dik! Tancap sekarang, Dik! Cabut! Diki langsung memacu mobilnya kencang. Mobil pun keluar cepat dari daerah pemandian itu. Terus berjalan sampai akhirnya kami memutuskan berhenti di sebuah warung yang berderet di jalan itu. Di sana kami turun dan mulai beristirahat. Di sela-sela obrolan kami, sang pemilik warung ternyata menyimak dan kemudian bertanya tentang kejadian yang kami alami. Dan dari situlah kami tahu sosok laki-laki itu ternyata memang makhluk halus.
yang sering muncul menunggu pengendara yang melintas. Dan pemilik warung itu pun berkata, konon sosok itu adalah seorang laki-laki yang meninggal karena tabrak lari ketika sedang menyeberang. Dan hati-hatilah ketika kamu mulai memasuki daerah hutan itu.